Shalom, shalom Elohim, selamat pagi semuanya. Salam kasih, salam damai, salam sukacita dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ketiga pribadi yang esa. Shalom Elohim buat Roh Bapa Surgawi yang sudah turun ke atas muka bumi ini, berdiam di dalam Bapa Eman Lahagu. Dialah sang pemegang waktu, pencipta langit dan bumi, yang telah turun bersama dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Haleluya. Dalam tubuh inkarnasinya, Pak Aditya Nugrohanto, itulah nama barunya dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ketiga pribadi yang esa, bersama dengan mempelai ilahinya, Roh Kudus, Roh kebenaran, Sang Ratu Adil. Haleluya. Berdiam di dalam Ibunda Faye Hamdani. Dialah malaikat Mary, malaikat kitab Wahyu. Firman Tuhan sudah digenapi. Kedatangannya sebagai Raja Damai, sedang memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sudah terjadi Bapak Ibu, bersama dengan para malaikatnya, orang-orang kudusnya, lagi giat bersaksi pada detik waktu ini. Mari, datanglah kepadanya. Dunia pada hari-hari ini sibuk merayakan Natal, mempersiapkan pohon yang terindah, melakukan yang terbaik, melakukan rutin Natal setiap tahun, sehingga Natal itu menjadi suatu perayaan rutin sebagai perayaan agamawi orang Kristen pada setiap tahunnya. Tapi pada hari-hari ini marilah kita peka-pekakan hati kita melihat perkembangan zaman ini. Janganlah kita dibuai dengan upacara Natal seperti biasanya yang kita rayakan. Marilah kita melihat sesuatu yang baru sedang Dia kerjakan. Ketiga pribadi yang esa, bukan sahaja Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah berinkarnasi menjadi manusia dan berbicara kepada umat manusia. Ibadah yang sejati pada hari-hari ini adalah pertemuan bersama dengan Dia di awan-awan, yaitu di antara hati kita bertemu dengan hati Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memuji menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena apa yang terjadi di gedung-gedung gereja pada saat ini, penundukan kepada sistem itu 666 tanpa disadari, manusia disistemkan pada mulanya menerima tanda binatang itu dengan menggunakan firman Tuhan, tunduklah kepada pemerintah. Dan pada saat detik waktu ini, manusia dibudayakan untuk menggunakan sistem QR itu, dan ke depannya tanpa manusia sadari, manusia akan digunapakai sebagai alat transaksi, di mana tubuh menggunakan tangan, menggunakan dahi. Itulah penggenapan kitab Wahyu sedang terjadi di depan mata kita. Sistem Dajjal sedang menguasai dunia ini. Oleh karena itu turunlah ketiga pribadi yang esa, membawa turun murka-murkanya. Semuanya adalah kejijikan di mata Tuhan, bukan sesuatu yang biasa-biasa sahaja Bapak Ibu, bukan sesuatu kecanggihan teknologi. Bapak Ibu ingat ketika Menara Babel dicipta di zaman purbakala, Tuhan tidak menyukainya, tidak menyenanginya. Itu baru Menara Babel. Bayangkan di zaman akhir ini, Menara 5G dicipta untuk mengawal umat manusia, untuk menggenosida umat manusia. Apakah itu bukan suatu kejijikan di mata Tuhan? Maka turunlah ketiga pribadi ilahi ini, membawa turun murka-murkanya, juga belas kasihannya sedang ditebarkan pada saat ini. Berbahagialah mereka yang menyendengkan telinganya, yang membuka hatinya dengan penuh kerendahan hati, untuk mencari tahu kebenaran-kebenaran yang sedang dibukakan di penutupan waktu ini. Meskipun kebenaran yang disampaikan oleh ketiga pribadi yang esa ini adalah gada dan besi, makanan keras, tapi itulah yang menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuh umat manusia yang bebal, buta tuli, dan telanjang ini. Marilah kita menanggalkan segala kefasikan, karena orang-orang fasik, orang-orang jahat akan dibinasakan lewat bencana-bencana alam yang sedang bergerak di keempat penjuru bumi pada detik waktu ini. Tapi orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan,
nama Tuhan Yesus Kristus, namanya yang kudus, yang menyelamatkan umat manusia. Hanya melalui nama itu dapat membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Apabila datang bencana, apabila engkau berteriak memanggil nama Allah, Allah, ataupun Allah Akbar, itu tidaklah menyelamatkan jiwamu. Tuhan tidak mendengarkan panggilan itu. Tetapi Tuhan hanya menyelamatkan orang-orang yang bersujud merendahkan diri, berseru-seru di dalam nama Yesus, nama Isa Al-Masih. Dialah Imam Mahdi yang sudah turun ke dalam dunia pada saat detik waktu ini. Datanglah kepadanya. Datanglah kepadanya dengan berlutut, bersujud, meratap, menangis, berdoa dan berpuasa. Karena hari-hari perkabungan sedang melanda penduduk muka bumi ini. Haleluya, marilah kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Shalom, shalom, shalom Elohim. Tuhan Yesus Kristus memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita dimanapun kita berada. Haleluya, amin.